Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, maaf ini ada iklan. Perkenalkan aku Dinesya Belazahra, bisa dipanggil Liza, NPM aku 2523110009 dari Prodi Perdagangan Internasional S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi tugas ini tuh sebenarnya tugas pertemuan 7, yaitu suruh mempresentasikan sebenarnya hasil-hasil pembelajaran gitu, tapi Ibu tuh mau fokuskan medianya gitu. Ibu tuh ngasih kebebasan boleh di media Canva ini dan PowerPoint, tapi aku buat dua, ada yang di Canva sama yang di PowerPoint, dan Ibu tuh bolehin dubbing alias voice over, sama boleh juga on cam pakai kamera. Aku juga pakai dua. Ini aku perkenalan, maksudnya intronya aku pakein on cam dulu, nanti aku sama presentation aku pakai dubbing, dan mungkin nanti penutupnya aku pakai on cam lagi. Jadi pertama kita masuk ke dubbing dan masuk ke Canva dulu. Ya, di sini kita masuk dulu ke presentation. Terus di sini belajar apa aja sih? Edisi materi 1 sampai 6 mata kuliah aplikasi komputer. Jadi di sini aku intro dulu sih gitu ya. Ini lihat sendiri. Dina 2523110009 Perdagin. Nah, terus salah pencet Ibu, maaf. Di slide kedua, kita masuk ke materi pertama. Ya, sebenarnya kayak ngupas kulit dulu lah ya, perkenalan dulu gitu, about literasi digital. Pengenalan dan penerapan literasi digital. Jadi, literasi, kemampuan memahami informasi, literasi digital, penggunaan teknologi digital, yang benar-benar pasti bakal melibatkan berpikir kritis. Jadi, kayak bakal menimbulkan lah gitu. Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, serta mengevaluasi informasi yang diperoleh melalui media digital. Bukan cuma kayak membaca, tapi kayak mampu berpikir kritis gitu, langsung kayak apa ya, punya yang luas lah, pemikiran yang luas gitu. Jadi bisa mencari informasi dan menggunakan teknologi secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Ibu maaf ini lagi hujan jadi kayak kedengeran suara hujan. Terus di sini selanjutnya ada penelusuran data dan informasi. Sebenarnya guys ya, materi itu benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari kita gitu loh, jadi nggak asing. Nah, di sini data atau fakta mentah yang diolah jadi informasi, dan itu sangat penting untuk membuatkan suatu keputusan gitu. Jadi gini dulu guys, ini baca dulu artinya ya. Data merupakan kumpulan fakta berupa angka, simbol, atau gambar yang belum memiliki makna. Data perlu diolah agar menjadi informasi yang berguna. Informasi yang baik harus akurat, relevan, dan tempat waktu karena sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Gitu. Jadi gini deh, contoh kecilnya kayak mungkin ada ini ya, kasus kecelakaan gitu, kecelakaan di jalan raya, dan kayak ada sesuatu divisi yang menyelidiki data mentahnya gitu. Kayak misalkan di kejadian itu nemuin identitas lah atau apa, baru nanti diolah biar jadi informasi, dan informasi itu jadi satu keputusan gitu, baru bisa dikepublikin gitu. Selanjutnya di materi selanjutnya, ini ketiga berarti ya, ada analisis penyaringan berita hoax. Ini juga marak terjadi. Kayak bener-bener banyak orang yang tertipu, gampang tertipu. Nah, hoax itu adalah berita palsu. Banyak banget di media sosial ini. Perlu diverifikasi dari sumber, wajib. Jadi, hoax itu adalah informasi yang tidak benar, namun dibuat seolah-olah benar untuk memengaruhi orang lain. Penyebaran itu sangat cepat melalui media sosial. Oleh karena itu, penting selalu mengecek sumber informasi, membandingkan dengan berita lain, serta tidak langsung menyebarkan sebelum dipastikan kebenarannya. Jadi guys ya, menurut aku kita udah ya kayak ya udahlah, cukup tahu aja gitu, jangan FOMO buat nyebar-nyebarin berita yang nggak jelas gitu. Kadang kan mungkin ya, misal nih ada berita dari mana gitu, tiba-tiba Bandung jadi turun salju disebarin, akhirnya ujung-ujungnya buat klarifikasi, padahal itu hoax. Janganlah percaya gitu, kita harus berpikir secara logika, jangan termakan tuh, dia nganggek kayak jangan termakan berita-berita palsu gitu. Ini rata-rata ya, rata-rata orang yang sudah berumur gitu loh yang gampang percaya, karena kan mereka nggak yang terlalu aware gitu terhadap kayak ginian gitu. Selanjutnya ada di materi, ini keberapa ya berarti materinya ya? Ya segitulah, internet dan jaringan komputerisasi. Internet, jaringan global, menghubungkan perangkat mempermudah komunikasi. Nanti aku kasih contoh sosial. Contohnya deh.
Di sini adalah internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara cepat. Dengan adanya jaringan komputer, pengguna dapat berkomunikasi, berbagi data, dan mengakses informasi dengan lebih mudah dan efisien. Contoh kecilnya adalah WiFi di rumah. Kayak misalkan itu kan device ya, suatu device yang menyambungkan ke beberapa device gitu untuk menghasilkan suatu jaringan gitu, internet untuk menghasilkan suatu internet gitu contohnya secara manusianya ya biar kepikiran gitu. Next di sini ada keamanan dan etika cyber. Ini ini sumpah ini juga marak terjadi guys. Nanti aku bakal kasih contohnya juga. Ini based on story aja sebenarnya Ibu. Apa sih contohnya gitu? Pertama, lindungi data pribadi ini wajib, hindari cybercrime. Ini gimana ya bacanya? Pokoknya gitulah. Ya, dari cybercrime gitu nih. Gunakan internet secara etis. Keamanan digital bertujuan untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan seperti hacking dan phishing. Selain itu, etika cyber penting agar pengguna internet bertindak secara bertanggung jawab, tidak menyebarkan hoax, serta menghormati orang lain dalam dunia digital. Guys, kita juga harus aware nih. Ini udah bener-bener marak banget terjadi. Kayak misalkan kita tanpa sengaja ngedownload software yang ada virusnya. Kayak misalkan banyak kan sekarang kita film-film yang apa sih non ilegal gitu kan. Kayak misalkan kita harus masuk ke web-web dulu apa. Itu kan nanti kita kadang suka dialihin ke web yang lain ya. Nah, itu tuh bisa jadi ke download dan bisa apa ya? Bertumbuhnya hacking apa sih? Maksudnya biar bisa jadi terjadinya hack gitu. Kenapa? Jadi kayak itu bener-bener udah otomatis kan si data itu tuh ke-download, virus itu ke-download, ujung-ujungnya nanti ke-hack. Kita ke-lock semua akunnya, entah itu akun IG lah atau akun-akun perusahaan besar gitu, itu bener-bener marak terjadi. Makanya harus hati-hati karena bener-bener udah hal yang nggak aneh kalau misalnya kayak gini. Di next materi selanjutnya ada alat dan aplikasi pembuatan dokumen. Nah, ini nanti deh kita baca artinya dulu deh. Software untuk membuat edit dokumen, contohnya Microsoft Word, ada Google Docs, fitur utamanya ada format teks, info file, atau ada layout halaman juga. Terus fitur tambahan nih, ada tabel, gambar, nomor, dan halaman. Aplikasi pembuat dokumen adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan menyimpan dokumen digital, seperti tugas, laporan, atau proposal. Pengguna dapat mengatur teks, bahkan font sampai ukurannya kita bisa atur. Apa sih margin-marginnya gitu kan, layout segala macam kita bisa atur serta menambahkan elemen seperti tabel, gambar, bisa juga itu kita atur dan nomor-nomor halaman. Ini tuh kalau misalkan diibaratkan ya, sekarang tuh kayak mesin tiknya lah gitu. Mesin kan kalau misalnya jadul tuh kayak masih manual gitu kayak tik tik tik. Nah, itu tuh versi teknologinya gitu, versi digitalnya tuh gini gitu. Kalau diibaratkan gitu. Ini udah selesai kita dari materi 1 sampai materi 6 karena kebetulan materi 7-nya ini yang ditugaskan gitu. Ini dia penutupnya. Saya Dinisha Bilajahra, saya pamit undur diri dari Canva dan sampai bertemu di PowerPoint. Bersambung. Terima kasih. Oke, next kita masuk ke PowerPoint. Nih, PowerPoint ini kita ngebahas tugas yang udah sebenarnya tugas aku yang udah aku kerjain selama setengah semester di aplikasi komputer. Kita masuk ke sini. Oke, ini pakai transition juga nih. Sip. Kerjain tugas apa aja sih di aplikasi komputer ini, di matkul aplikasi komputer ini. Ya, perkenalan lagi di sini. Oh, enggak, ternyata enggak perkenalan. Aku lupa buatnya. Tugas pertama tuh pentingnya literasi digital. Sebenarnya ini ngerekap aja sih. Ibu tuh minta tolong buat kayak ngerekap lagi apa yang udah dipelajari dari pentingnya literasi digital. Jadi isinya sebenarnya sama-sama aja gitu 11-12 sama yang udah dijelasin di Canvas sebelumnya. Nih, jadi perkembangan teknologi digital membuat hampir semua aktivitas manusia bergantung pada internet dan perangkat digital. Ini jujur karena apa-apa sekarang udah perlu gadget lah gitu ya. Makanya udah nggak aneh gitu karena kan dulu kalau misalnya kita ya misalkan kita bayar tuh kalau misalkan mentok-mentok nggak pakai uang cash pakai harus gesek dulu lah gitu ya tapi sekarang bisa pakai QRIS bahkan sekarang udah ada teknologi yang orang tuh cuman nge-nempelin HP-nya doang karena udah ada chipnya kita tinggal ngetap doang HP udah deh langsung di sana kebayar gitu ada yang lebih canggih di luar negeri tuh kita bener-bener kayak cuman udah tahu aja gitu tuh udah otomatis gitu aku namanya apa ya lupa deh
Nah, jadi oleh karena itu literasi digital tuh menjadi kebutuhan penting, bukan cuma sekadar buat keterampilan tambahan. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, memahami informasi, serta menggunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan literasi digital yang baik, seseorang dapat membedakan informasi yang benar hoax serta memanfaatkan teknologi untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi secara efektif. Next di tugas selanjutnya, transition ya. Ini kalau Ibu jujur ya, Bu, PowerPoint aku terlalu jadul gitu. Nah, terus di sini ada tugas kedua, analisis serangan DDoS. Aduh, Inggris aku jelek. Sorry, Ibu. Maaf, Inggris aku jelek. Serangan Distributed Denial of Service atau DDoS adalah serangan cyber yang bertujuan membuat server atau website tidak dapat diakses dengan cara membanjiri sistem menggunakan traffic yang sangat besar. Karena di tugas ini Ibu suruh menganalisis sesuatu kasus, kebetulan aku tuh mengangkat kasus itu di Thailand, di Siam Commercial Bank Thailand yang menunjukkan bagaimana layanan digital ini tuh gak bisa dipakai gitu. Jadi kayak bener-bener si nasabah tuh gak bisa transaksi gitu. Jadi si dampak ini tuh bukan cuman ngehambat layanan si transaksinya bukan, tapi juga menurunkan kepercayaan si nasabah-nasabah itu. Jadi kayak ya udahlah intinya dia nggak percaya aja gitu sama si bank ini. Jadi karena itu perusahaan tuh perlu meningkatkan keamanan lah, jadi kayak harus benar-benar ketat banget lah kalau misalkan secara halusnya gitu untuk monitoring jaringan dan perlindungan agar anti DDoS agar layanan tetap stabil dan aman. Tugas selanjutnya itu ini analisis hoax. Ibu juga suruh ngambil kasusnya, terus kita harus menganalisis gitu. Nah, informasi hoax seperti ini aku ngambil dari Internet Mati 2025 dan zombie di Cina. Menunjukkan bagaimana masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Nah, ini dia. Jadi orang-orang tuh kayak keburu, wah ada zombie nih di Cina. Padahal enggak kayak gitu konteksnya. Mungkin kalau misalkan secara judul itu oke-oke aja gitu. Cuman kita harus baca dulu sampai tuntas. Emang kadang sih ada beberapa judul berita yang ambigu karena itu menurutku sesuatu apa ya, target marketing gitu kayak biar orang-orang tuh penasaran nih ada apa nih, ada apa nih. Nah, tapi kesalahannya dia tuh nggak baca sampai akhir gitu. Jadi bingung gitu, ini apa sih yang sebenarnya cuma tahu baca dari judulnya doang gitu. Hoax ini sering memanfaatkan nama lembaga besar atau konten lama agar terlihat meyakinkan. Setelah dianalisis, informasi tersebut terbukti tidak memiliki sumber resmi atau konteks yang benar. Dampaknya adalah menimbulkan kepanikan, adalah panik apa ya namanya, aku lupa. Yaitu menyebarkan informasi salah dan membuat masyarakat kurang kritis dalam menerima informasi. Ya, itu dia. Jelas banyak tuh. Ini orang-orang Indo nih, nggak orang Indo doang sih. Rata-rata yang lain juga begitu. Cuma ya di Indo gitu. Next ke selanjutnya itu verifikasi hoax. Aku juga nganalisis kasus yang berbeda lagi dan aku lebih ke apa ya, benar-benar memperdalam lah kalau di tugas yang sebelumnya. Cuman kalau di sini aku secara singkat aja. Dalam memverifikasi hoax digunakan berbagai website. Ini ada apa sih? Fact checking seperti turn back hoax dan cek fakta. Jadi kayak itu benar-benar kayak kita tuh tinggal nge-copy link si beritanya ini benar apa enggak gitu. Atau tulisin judulnya kalau misalnya ya bohong keluar kalau nggak salah. Aku lupa deh. Udah lama soalnya tugasnya. Kayak misalkan nih, hasil pengecekan menunjukkan bahwa informasi internet mati 2025 tidak memiliki bukti resmi. Sedangkan video zombie hanyalah konten lama yang digunakan kembali dengan konteks yang salah. Oh ya guys, ini aku ngangkat kasus dari sebelumnya ternyata. Jadi ya ini. Makanya itu dia. Jadi orang-orang tuh nggak apa ya, nggak yang benar-benar perhatiin banget gitu loh, asal-asal percaya aja gitu. Nah, jadi hal ini membuktikan pentingnya melakukan pengecekan informasi sebelum mempercayai atau menyebarkan. Dengan memanfaatkan alat digital, masyarakat dapat lebih kritis dan terhindar dari penyebaran hoax gitu. Jadi inilah tugas-tugas dan tugas kelimanya adalah ini yang lagi dibuat gitu. Siap, kita masuk ke next adalah say thanks. Terima kasih, saya Dina, saya pamit undur diri dari PowerPoint dan Canva selesai. Kita back to back to yap.
Terima kasih, maaf Ibu kalau ngomongnya agak belibet karena aku udah retake berkali-kali kebetulan nih, karena agak sedikit burnout juga, tapi masih aman kok, aku terbilang orang yang suka yapping. Jadi mungkin segitu aja dari aku, maaf kalau misalkan ngomongnya kecepatan juga, semoga bisa dipahami dan ini semua udah aku rekap. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.